Litura, 5 tuntutan rakyat. Kelimanya ini adalah aspirasi dari rakyat dan mahasiswa Indonesia. Litura, 5 tuntutan rakyat. Tuntutan yang pertama, bubarkan DPR RI. Tuntutan yang kedua, tangkap bandar judi dan bos mafia. Tuntutan yang ketiga, rampas aset koruptor. Tuntutan yang keempat, turunkan pajak rakyat. Tuntutan yang kelima, hapus tilang polisi lalu lintas. Nah, kalau menurut netizen ini setuju atau tidak? Mana yang paling disetujui atau disetujui lima-limanya, atau mungkin ada yang tidak disetujui? Silahkan. Ini Litura, 5 tuntutan rakyat. Jadi sementara ini hanya ada 5 yang dituntut oleh rakyat Indonesia, menuntut kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah. Yang pertama adalah bubarkan DPR RI. Alasannya karena para anggota DPR RI selama ini telah menolak rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Padahal rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu sebagai payung hukum bagi pemerintah dan para penegak hukum agar mereka bisa merampas aset hartanya para koruptor, walaupun toh mereka tidak akan dimiskinkan anak cucunya, tetapi minimal aset yang telah mereka dapatkan dari hasil korupsi itu langsung disita oleh negara dan hartanya langsung dikembalikan ke kas negara menjadi APBN, sehingga pendapatan negara menjadi naik, APBN bisa menjadi surplus. Inilah salah satu alasan mengapa rakyat Indonesia menuntut bubarkan DPR RI. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah tuntutan yang pertama ini bisa disetujui? Jika tuntutan yang pertama ini disetujui, silahkan share video ini kemana-mana. Litura, 5 tuntutan rakyat. Kemudian tuntutan yang kedua, tangkap bandar judi dan bos mafia. Jadi yang dituntut oleh rakyat adalah untuk menangkap bandarnya, bosnya, bos besarnya, yang memberikan dana, pemiliknya, bukan pemain-pemain yang kacangan, bukan pion-pion, bukan korban, tetapi yang dituntut oleh rakyat adalah tangkap bandarnya, pemiliknya, bos besarnya. Karena jika hanya pion-pion yang ditangkap, hanya pemain-pemain kecil yang ditangkap, sedangkan bos besarnya, bandarnya, pemilik modalnya tidak ditangkap, maka judi tetap merajalela di mana-mana. Oleh sebab itulah tuntutan rakyat adalah tangkap bandar judi. Jadi para penegak hukum harus berani untuk menangkap bandar judinya. Nah, ini suatu hal yang agak berat ya, karena kita tahulah bandar judi itu kan kaya raya. Siapa saja bisa ditembak dengan uangnya triliunan. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau tahu. Rakyat Indonesia menuntut pokoknya tangkap bandar judi dan juga tangkap bos mafia. Bos mafia mana saja, mulai mafia Pertamina, BBM, gas, bos mafia pupuk, mafia sawit, mafia apa saja harus ditangkap. Kemudian tuntutan yang ketiga, rampas aset koruptor. Nah, untuk merampas aset koruptor ini kan sebenarnya dibutuhkan payung undang-undang. Payung undang-undangnya yaitu rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi yang selama ini sudah ditolak berkali-kali oleh para anggota DPR RI. Lalu bagaimana pemerintah dan para penegak hukum ini bisa merampas aset koruptor? Ini perlu dibuatkan undang-undang yang tidak harus menunggu persetujuan pemerintah, menunggu persetujuan DPR. Jadi bagaimana nih, ada payung hukum undang-undang yang kuat, produk dari presiden misalnya, atau produk dari kesepakatan bersama misalnya, yang tidak harus menunggu, tidak harus menunggu pembahasan dan pengesahan dari para anggota DPR RI.
Pemerintah harus memiliki payung undang-undang untuk perampasan aset koruptor. Nah, kalau perampasan aset koruptor ini juga disetujui oleh rakyat tanpa harus menunggu pembahasan dan pengesahan dari para anggota DPR RI, ya silahkan, asalkan payung undang-undang itu kuat. Kuat, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Nah, syukur-syukur nih, alhamdulillah, kalau memang para anggota DPR RI mau segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tidak pidana korupsi. Tetapi kabar-kabarnya nih, tahun 2025 ternyata RUU perampasan aset tindak pidana korupsi tidak masuk ke dalam prolegnas. Jadi RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu tidak masuk ke dalam program legislasi nasional. Lalu bagaimana? Apakah nunggu-nunggu terus? Nah, korupsi di mana-mana sudah gawat darurat. Masa menunggu-nunggu terus? Para koruptor semakin banyak, semakin banyak. Oleh sebab itulah, mari dukung pemerintah. Bagaimana caranya nih? Pemerintah harus memiliki payung undang-undang yang mungkin pasal-pasalnya itu ya mirip RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Kan draftnya sudah beredar kemana-mana nih. Draft untuk rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Dan seluruh rakyat sekarang ini bisa membaca draft pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang perampasan aset tidak pidana korupsi. Kita dukung nih. Kita dukung, kita backing pemerintah harus bisa memiliki undang-undang perampasan aset tidak pidana korupsi. Kemudian yang keempat, tuntutannya adalah turunkan pajak rakyat. Karena pajak rakyat ini, apalagi mohon maaf nih ya, pajak yang dikeluhkan oleh rakyat saat ini adalah tolong masalah jual beli rumah terutama. Jual beli rumah, perumahan itu ternyata pajaknya sangat tinggi sekali. Banyak sekali rakyat Indonesia yang mengeluh dan mendumel gitu. Dari mengeluh, mereka tidak ikhlas, merasa tidak ridho, marah. Karena rakyat yang nyicil rumah, ya bertahun-tahun nyicil merangsur-angsur. Nah, tatkala sudah perjanjian jual beli di akhir itu, ternyata Masya Allah prosentasenya dari pajak perumahan itu sangat besar sekali. Ini pemerintah harus segera merevisi lagi. Turunkan pajak rakyat, kalau bisa banyak sekali pajak yang diturunkan. Kalau memang hartanya, asetnya para koruptor itu bisa disita oleh negara, bisa dirampas oleh negara, enggak harus pajak pajak tetaplah, tetapi ya prosentasenya jangan terlalu tinggi-tinggi. Kasihan rakyat Indonesia. Kemudian tuntutan yang kelima adalah hapus tilang polisi. Nah, bagaimana menurut Anda hapus tilang polisi yang ada di jalan-jalan, yaitu polisi lalu lintas? Jika Anda setuju 5-5-nya, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Demikian, semoga manfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.